Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Putra Wibawa, NIM 120170002 dari Prodi Teknik Mesin TPB 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar pengantar komputer dan software 2 tentang program C++ dan diagram alir. Di sini saya mengangkat dua materi, yaitu yang pertama tentang materi fisika dasar 2 tentang menghitung daya listrik. Dan yang kedua mengenai materi kimia dasar 2 tentang menghitung konsentrasi larutan. Alasan saya mengambil materi ini karena materi ini sudah saya pelajari di semester 1 dan 2 ini. Selain itu, pada materi ini mempunyai rumus yang sederhana sehingga memudahkan saya dalam membuat program. Nah, langsung saja kita lihat videonya. Nah, kali ini saya akan menampilkan program yang pertama. Di sini saya mengambil tema mengenai mata kuliah fisika dasar 2 tentang menghitung daya listrik. Nah, yang pertama kita masukkan integer n dan run. Selanjutnya kita masukkan string y, kemudian run. Selanjutnya kita outputkan besar daya listrik. Selanjutnya kita masukkan rumus. Nah, di sini rumusnya daya listrik sama dengan tegangan listrik dikali dengan arus listrik. Selanjutnya, nah di sini kita masukkan banyak data yang akan dihitung, kita input. Nah, di sini ada beberapa data yang kita hitung, yaitu tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik. Nah, selanjutnya kita outputkan data nilai yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui itu tadi yaitu tegangan listrik dan arus listrik. Nah, selanjutnya kita masukkan data tadi ke data yang pertama. Kita outputkan nilai V, tegangan listrik. Nah, dengan nilai L yaitu arus listrik dengan rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya hasil dari perhitungan di atas tadi akan di-outputkan kembali ke hasil daya listrik di sini. Nah, hasil yang sudah diketahui dapat diulangi. Nah, dengan cara kita outputkan di sini, jika ingin mengulangi program, kita ketikkan setuju. Nah, jika sudah diketikkan setuju, program akan mengulang dari pertama, dari awal sini tadi. Nah, di atas sini tadi. Nah, itu saja program flowchart pada program pertama tentang menghitung daya listrik. Nah, kali ini kita akan membahas program C++ mengenai matkul fisika dasar 2 yang tentang materi daya listrik, menghitung daya listrik. Nah, seperti biasa kita masukkan dulu iCycloid Eostrum dan using namespace std sebagai library di suatu program. Nah, selanjutnya int main. Nah, di sini int run string x dan kita masukkan float yang akan kita hitung, yaitu daya listrik, tegangan listrik, dan arus listrik. Nah, kita masukkan cout sebagai judul di atas, menghitung besar daya listrik. Nah, di sini. Selanjutnya rumus yang digunakan sebagai berikut. P sama dengan M dikali V. Nah, di sini while kita masukkan. Nah, kita masukkan lagi cout banyak data yang akan dihitung. Jadi kita bisa melakukan perhitungan itu sebanyak yang kita mau. Misalkan 2 data atau 3 data bisa dengan memasukkan ini tadi. Nah, selanjutnya sin n cout lagi, itu masukkan data nilai yang sudah diketahui yaitu nilai M dan nilai V, karena kita akan menghitung besar daya listrik. Nah, selanjutnya cout lagi V dan L. Nah, di sini kita masukkan for
int I sama dengan 0, I lebih kecil daripada n, dan I plus plus. Selanjutnya kita siotkan data ke 1, ke 2, atau seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan siot nilai V. Nah, dengan jika dituliskan adalah tegangan listrik. Selanjutnya siot nilai L jika dituliskan yaitu arus listrik. Nah, selanjutnya, di sini rumusnya daya listrik sama dengan tegangan listrik dikali arus listrik. Seperti yang di atas tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masukkan for siot. Nah, ini didapatkan hasil ke. Ke itu sesuai dengan yang kita tuliskan di awal tadi. Mau kita masukkan data berapa, di sini akan muncul sesuai yang kita inputkan. Nah, program telah selesai. Nah, di sini jika ingin mengulangi program, nah di sini kita siotkan. Nah, jika ingin mengulangi program, ketik setuju. Nah, masukkan perintah, kita siotkan lagi, masukkan perintah. Nah, di sini, nah kita tuliskan di sini if sama dengan x sama dengan setuju, karena di sini scene-nya kita masukkan x. Nah, kita run, nah else run, nah di sini. Nah, kita coba. Nah, kita coba ya. Nah, di sini sudah ada banyak data yang akan dihitung. Misal 2 kita masukkan. Nah, masukkan data nilai yang sudah diketahui V dan L. Data ke 1 nilai V-nya misal kita masukkan 12. Nah, kemudian nilai L-nya kita masukkan 32 misal. Nah, terus kita masukkan lagi data kedua, yaitu kita masukkan misal 6, dan yang kedua adalah 4. Nah, selanjutnya, di sini didapatkan hasil data ke 1 itu 384 dan hasil data kedua adalah 24. Nah, di sini jika kita ingin mengulangi program, ketikkan setuju. Jika ingin mengulangi program, jika tidak usah. Misal kita masukkan setuju ya. Setuju. Nah, dia akan mengulangi dari banyak data yang akan dihitung. Kita masukkan. Nah, kembali lagi dari atas ini. Nah, tinggal kita ulangi lagi. Misal 1, data V-nya 2, data L-nya 3. Nah, didapatkan hasil ke 1 adalah 6. Nah, cukup sekian pada program pertama mengenai menghitung besar daya listrik. Nah, kali ini kita memasuki program kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram alir atau flowchart mengenai program kedua. Di sini saya mengambil tema tentang pelajaran kimia dasar 2 tentang menghitung konsentrasi larutan, di mana di dalamnya kita dapat menghitung 2, yaitu presentasi massa dan molalitas. Nah, seperti biasa, kita masukkan yang pertama yaitu real array persen massa, real array molalitas. Nah, di sini real hasil 1, hasil 2, integer pilihan 1, dan string ulang. Di sini kita outputkan. Nah, ini adalah program untuk menghitung konsentrasi larutan. Nah, selanjutnya kita output. Nah, kita melakukan 2 pilihan. Jika tekan 1 untuk menghitung persen massa larutan. Nah, output yang kedua tekan 2 untuk menghitung molalitas. Selanjutnya output masukkan pilihan. Nah, di sini ada 2 pilihan. Nah, di sini jika pilihan 1. Nah, di sini output rumus menghitung persen massa, yang di sini. Nah, di sini rumusnya. Nah, selanjutnya nih di sini ada output masukkan data yang diketahui. Nah, di sini kita pilihan 1 akan menghitung persentase massa, massa. Nah, selanjutnya di sini hasil 1. Hasil 1 itu kita ketahui. Nah, di sini ada output hasil persen. Output hasil 1. Nah, hasil akhir hasilnya adalah persen. Selanjutnya pilihan yang kedua. Yang kedua, nah kita outputkan rumus molalitas, di mana rumus molalitas yaitu mol zat larut dibagi massa pelarut. Nah, di sini kita masukkan. Nah, kita masukkan output, masukkan data yang sudah diketahui sama seperti pilihan yang pertama tadi.
Nah, kita inputkan data molalitasnya yang sudah diketahui. Nah, hasil kedua dapat diketahui di akhir. Nah, output maka hasilnya adalah sekian. Nah, sekian diagram alir mengenai program kedua. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan menjelaskan step by step mengenai program C++ dari diagram alir tadi. Nah, di sini seperti biasa kita masukkan iCycloid IOStream, using namespace std, int main, float, persen massa dan molalitas. Karena di sini kita akan menghitung dua topik ini. Nah, iya. Terus kita float hasil 1, hasil 2, int pilihan dan string ulang. Selanjutnya kita coutkan. Nah, tulisan ini adalah sebagai judul di atas. Ini adalah program untuk menghitung konsentrasi larutan. Selanjutnya kita coutkan, tekan 1. Nah, kita di sini ada dua pilihan. Jika kita tekan 1, yaitu untuk menghitung persen massa larutan. Nah, jika kita di sini jika kita tekan 2 untuk menghitung molalitas. Selanjutnya kita coutkan, masukkan pilihan, kemudian sin pilihan. Nah, if pilihan dengan 1. Nah, kita coutkan rumus menghitung persentase massa. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu massa zat pelarut dibagi massa total larutan dikali 100%. Nah, kemudian kita for. Nah, di sini ada for int i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 1 dan i plus plus. Kita coutkan lagi. Nah, di sini kita coutkan, masukkan data yang diketahui. Kemudian di sin persen massa. Nah, di sini ada hasil 1 persen massa. Nah, ini rumusnya ya. Persen massa dibagi. Nah, kita akan menghitung persen massa. Nah, kita coutkan lagi. Maka hasil dari persen massa adalah berapa persen. Nah, kemudian kita else if pilihan kedua dengan menyoutkan rumus molalitas sama dengan mol zat larut dibagi massa pelarut. Nah, for int i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 1 dan i plus plus. Nah, kita coutkan, masukkan data yang diketahui. Sin molalitas. Hasil 2 molalitas. Nah, maka hasilnya adalah kita coba ya programnya. Coba. Nah, di sini. Nah, jika ingin menghitung persen massa larutan, ketikkan 1. Kemudian, rumus menghitung persentase massa, masukkan data yang diketahui. Misal 4. Ini 6. Nah, ini. Maka hasil dari persen massa yaitu nih 0,6667%. Nah, itu sudah. Coba lagi. Nah, jika kita masukkan nih, tekan 2. Nah, kita akan menghitung molalitas. Masukkan data yang diketahui, misal 34. Ini 56. Nah, sama dengan nih, maka hasilnya adalah 0,607143. Nah, sudah selesai ya. Cukup sekian. Nah, kedua program sudah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.